Salam Bapak Ibu. Haleluya. Selamat pagi. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dalam ibadah hari ini. Sepanjang minggu, sepanjang hari-hari kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan kalau hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita nyatakan pujian kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menyatakan iman kami. Kami mau bawa pujian kami kepada Tuhan. Bahwa Engkau Bapa yang setia. Haleluya.
Inilah yang menjadi iman pengharapan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang setia, Bapa yang mulia. Pada pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan lewat pujian kami bahwa Engkau Allah yang senantiasa menuju ke jalan kebenaran bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah ibadah kami hari ini. Kami mau bawa kepada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami pribadi, lapas pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan berkatilah mulai awal, pertengahan hingga sampai akhirnya ibadah kami benar-benar menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Haleluya. Kadang-kalanya Bapak Ibu, kita ada dalam suatu titik keraguan-raguan dalam mengikut Yesus. Namun tidak pada hari ini Bapak Ibu. Kita percaya kita tidak akan ragu lagi mengikut Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita pujikan pujian ini. Haleluya.
hanya ke Tuhan, hanya ke Tuhan, kepada Bapa Yesus. Tak pernah sendiri, yang menggendongmu tanganmu.
kita angkat tangan, arahkan kepada anak-anak ini dan kita ikut mendoakan mereka. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, berkati tangan hamba-Mu, biarlah anak-anak yang hamba tumpangkan tangan hamba atas mereka, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkaryalah atas pribadi hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi anak-anak ini. Melepaskan segala berkat terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada anak Michael. Berdoa melepaskan berkat terbaik buat anak Orly, berkat Abraham, Ishak dan Israel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan berkat terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Israel buat anak Feli di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan berkat terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Israel untuk anak Louis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama melepaskan berkat terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Israel buat anak Yoel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan berkat terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Israel buat anak Noe di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan berkat terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Israel buat anak Sefa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan berkat terbaik buat anak El, berkat Abraham, Ishak dan Israel buat anak El di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan berkat terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Israel buat anak Dev di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan berkat terbaik buat anak Flo, berkat Abraham, Ishak dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan berkat buat Christian, berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan berkat terbaik buat anak Abe, berkat Abraham, Ishak dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan berkat terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Israel buat anak Joshua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan berkat terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Israel buat anak Jose di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba sudah selesai mendoakan mereka. Berkat yang pernah Kau berikan kepada Abraham, berkat yang Kau berikan kepada Ishak, berkat yang Kau berikan kepada Yakub, dan di mana keluarga anak generasi Yakub menjadi anak-anak hebat yang diberkati, bahkan lahir juru selamat kami. Oleh sebab itu berkat-Mu yang besar itu menjadi bahagian anak-anak kami. Orang tua mereka diberkati Tuhan, bahkan semua yang ikut mendoakan, kami menikmati berkat yang sama dan Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa hamba bagi mereka di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari.
hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami boleh naik dan menjadi dupa yang berbahagia dari Bapa dalam kerajaan surga. Kalau sebentar kami akan terima sabda firman-Mu ya Tuhan, ampuni setiap hati kami ya Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami ya Bapa, dan biarlah kami boleh mempersiapkan peranan hati kami yang terbaik untuk ditaburi dengan sabda firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami, firman-Mu menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Amin. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, berikan hikmat, otoritas yang daripada Allah saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami siap sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Syukur Tuhan baik bagi kita. Kita sudah memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita dan Tuhan pasti memberkati kita. Tema kita pagi hari ini dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Saudara mungkin ingat ada lagu yang mungkin berapa kali mungkin atau sering saudara nyanyikan. Saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kalau saya bertanya kepada kita, siapa yang kira-kira tidak pernah merasakan yang namanya jalan buntu, Bapak Ibu? Siapa yang tidak pernah merasakan situasi terdesak sudah tidak ada lagi jalan keluar? Baik jalan buntu beneran maupun jalan buntu dalam arti kiasan, di mana situasi benar-benar sulit, tidak ada lagi jalan keluar. Kami pernah mengalami situasi jalan buntu beneran. Bapak Ibu, saya sudah melayani cukup lama ya di tempat ini. Tapi suatu waktu saya dengan istri mau pergi ke Pak Iktri, kita mau coba-coba lewat jalan lain, Bapak Ibu. Kami boncengan, gak tahu 3 orang atau 4 orang, saya lupa, satu motor Bapak Ibu. Dan akhirnya masuk dan mentok di jalan buntu Bapak Ibu. Jadi setelah jalan itu langsung gunung pohon-pohon jati Bapak Ibu. Hanya kita, wah ini sudah di mana ini? Bayangkan, saya mau ke Pak Iktri, saya bisa hilang jalan Bapak Ibu. Sampai di jalan buntu itu akhirnya saya tanya, Pak, Logosari mana ya Pak? Wah turun Pak, ini udah gak ada jalan, ini udah selesai. Nah, saya pernah menghadapi yang namanya jalan buntu beneran. Tapi ada juga yang menghadapi jalan buntu dalam arti kiasan. Sudah sampai dan tidak ada lagi jalan untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin ibarat Bapak Ibu kita sedang makan buah si semangka, si malakama. Makan ibu mati, gak makan bapak mati. Bapak Ibu Saudara, siapapun yang menghadapi situasi model ini, saya kalau menghadapi situasi model ini, kita kalau menghadapi situasi model ini, sangat sulit untuk mengambil keputusan. Ini seperti yang WL tadi nyanyikan dengan singkat. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Suatu waktu teman saya di sekolah kita nyanyi lagu ini Bapak. Habis nyanyi temannya naik protes. Kamu ini kayaknya belum bertobat ini untuk masuk sekolah kita. Sudah sampai di sekolah kita masih bertanya lagi jalan mana yang dipilih. Kalau nggak yakin sekolah kita, keluar aja kau. Yang mengatakan ini sekarang beliau sudah di surga. Jadi saya katakan beliau sudah meninggal. Orang Ambon juga Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nyanyikan lagu ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Mau ke Tuhan atau simpan pinjam? Aku orang ngerti.
Kadang-kadang memang sulit untuk kita memilih jalan mana yang harus kita pilih. Ambil ini ke Tuhan, iya kalau langsung dijawab. Tapi kalau ke sini resikonya tinggi, berat bagi kebanyakan orang. Dan siapapun yang menghadapi situasi seperti ini pasti akan sulit untuk mengambil keputusan. Termasuk saya. Tapi saya mau katakan, kalau kita hanya memakai kemampuan berpikir kita, kemampuan untuk kita menyelesaikan masalah dengan cara kita, saya mau berani katakan kepada kita, 100% kita akan mengalami kegagalan. Kalau kita menghadapi jalan buntu tadi, lalu kita berpikir untuk menyelesaikan dengan cara kita tanpa libatkan Tuhan, kelar. Kita nggak akan temui jawaban yang pasti, karena jawaban yang pasti hanya ada dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan semakin gagal. Bukan hanya sekedar jalan buntu yang kita terima, bisa jadi kita masuk jurang, Bapak Ibu. Saya pernah menghadapi jalan buntu, bahkan di depan itu jurang. Saudara, waktu saya kecil saya selalu dudukin Jose di depan. Saya katakan, Jos, kamu enak, Dev enak. Sekarang dari SD sudah dibelikan sepeda, main gadget. Papa dulu pulang sekolah itu, Opa udah kasih parang buat Papa untuk pergi ke hutan, bersihkan kebun, ambil kayu, bawa ke rumah dan lain sebagainya. Papa untuk makan durian kita harus pergi ke hutan, cari dan lain sebagainya. Mau makan kelapa, anjat dulu. Saya cerita kepada Jose. Waktu saya kecil saya bilang ke Jose, Papa itu pernah pergi ke hutan. Waktu sampai ke hutan, jalan terus dan ternyata sampai di sebuah jalan. Itu jalan buntu, Bapak Ibu. Dan setelah jalan buntu itu langsung jurang, Bapak Ibu. Sudah gak ada lagi jalan, langsung jurang ke bawah. Kadang-kala Bapak Ibu, kalau kita pakai logika dan kita berusaha cari jalan keluar, bukan hanya jalan buntu, bisa jadi kita akan bertemu dengan jurang, dan ini bahaya bagi diri kita. Makanya penting hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Allah. Apa yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang Tuhan mau jadikan contoh untuk kita saat menghadapi jalan buntu. Dengar firman, lakukan firman, berat gak apa-apa, angel gak apa-apa, lakukan saja, pasti ada jalan keluar. Haleluya. Coba saudara perhatikan dalam 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja, coba kita lihat 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Kalau saudara baca di situ, Alkitab memberikan tema doa Salomo memohon hikmat. Tapi kita akan perhatikan saja ini ayat 1 sampai ayat 28. Tapi kita akan perhatikan dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan langsung baca, dan saudara sambil baca di situ saya akan cepat bagi kita. Saya akan baca di ayatnya yang ke-25. Atau sebelum saudara sambil baca, kita baca sama-sama ayat 25. 1, 2, 3. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah kepada yang lain. Kita akan perhatikan tentang cerita ini, Bapak Ibu. Dalam cerita ini, Bapak Ibu, Salomo menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Salomo menghadapi situasi yang berat, sekaligus ujian pertamanya. Biasanya ujian pertama itu membuat hati atau jantung ini berdetak dengan kencang. Ini ujian pertama
daripada Raja Salomo. Dia menghadapi situasi yang sulit, ujian bagi dia, di mana ada sebuah peristiwa seorang ibu yang berusaha menjebak Raja Salomo. Seorang ibu yang berusaha menjebak Raja Salomo dengan kematian anaknya, di mana dia tidak mau dia mengalami nasib yang tidak enak seorang diri. Suatu malam ibu itu tidur dan dia menindisi anaknya, dan anaknya itu mati. Tetapi dengan curang dia mengambil anak orang lain yang lahiran bersamaan dengan dia. Anaknya diambil dan dia ngaku sebagai anaknya. Mereka rebutan, mereka lapor kepada raja. Raja Salomo berusaha untuk menjadi pribadi yang adil dalam hal ini. Mereka saling tarik-menarik, ini siapa yang ibu sebenarnya? Siapa anak daripada, siapa orang tua daripada anak ini? Siapa yang nanti yang benar-benar ibu dari anak ini? Bingung Bapak Ibu. Jalan yang dihadapi atau situasi yang dihadapi oleh Salomo benar-benar sulit. Secara manusia, zaman dahulu Bapak Ibu, saya juga tidak tahu bidannya itu waktu melahirkan anak-anak itu, atau mungkin lahir sendiri, saya nggak tahu, nggak diceritakan ya. Karena ada yang lahir sendiri, ada apa bisa lahir sendiri Bapak Ibu? Coba saudara buka di internet, banyak anak sekolah lahiran sendiri di toilet Bapak Ibu. Hebat anak zaman sekarang Bapak Ibu ya, bisa lahiran sendiri di toilet. Nah ini kejadian hari ini, tapi kejadian tempo dulu Bapak Ibu saya nggak tahu, nggak diceritain siapa yang membantu, jadi bisa mendeteksi ini anaknya siapa. Tetapi perhatikan Salomo waktu menghadapi situasi jalan buntu, Alkitab menceritakan dia bisa memutuskan perkara itu dengan begitu hebat, begitu luar biasa, dan dia dapat menemukan siapa ibu kandung daripada anak yang masih hidup itu. Caranya bagaimana? Dia bilang penggal anak ini. Seorang ibu kandung, mana ada yang tega melihat anaknya dipenggal? Lebih baik dia relakan dipelihara oleh ibu lain daripada dia melihat anaknya dipenggal. Ibu yang bukan anak, yang bukan ibu dari anak ini katakan, penggal saja Salomo, nggak apa-apa, biar adil. Tapi ibu kandung katakan, tidak, jangan, kasih saja kepada ibu itu. Salomo katakan apa? Berikan kepada ibu ini, dia ibu kandung yang sesungguhnya. Salomo memiliki kemampuan itu bukan tiba-tiba, tapi kalau saudara lihat ayatnya yang ke pasal 1, pasal 3, 1 Raja-Raja ayat 9, Alkitab katakan begini, coba saudara baca. Kenapa Salomo bisa menghadapi situasi sulit, jalan buntu, dan dia bisa menyelesaikan masalah? Coba ayat 9, baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Ini dimulai dari apa? Dari apa yang Salomo mintakan kepada Tuhan. Saudara perhatikan, ini hal yang luar biasa. Salomo ditawarin Tuhan, aku mau kasih sesuatu ke kamu. Kalau mungkin ada Tuhan datang tiba-tiba malam, pengen apa? Pak Ikri, tiba-tiba Tuhan datang malam, Pak Ikri pengen apa? Langsung rumah baru, mobil baru, anak semua kuliah lulus, kerja di perusahaan besar. Salomo dia nggak minta lain Bapak Ibu. Salomo hanya minta
minta hikmat untuk menjadi jawaban bagi bangsa yang ia pimpin. Terjemahan lain mengatakan dia memohon hikmat Allah. Tema Covenant Salomo memohon hikmat. Hikmat adalah Allah sendiri. Ketika kita libatkan Tuhan, Bapak Ibu, Salomo gak minta yang lain. Banyak orang menghadapi jalan buntu karena dalam dirinya gak ada Tuhan. Dia gak mau taruh Tuhan menjadi pribadi yang nanti menjadi pribadi yang dapat memutuskan masalah. Tuhan gak ngerti urusan gerobak bakso. Tuhan gak ngerti urusan pertanian. Zaman Tuhan gak ada tanam jagung. Jadi gak usah tanya Tuhan tentang jagung. Kalau tanya Tuhan tentang perikanan masih boleh lah. Tapi tentang pertanian era sekarang tidak. Bapak Ibu, mulai libatkan Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, jalan mana yang harus kita pilih? Kita tak tahu, kita tak mampu. Tapi Tuhan mampu selesaikan masalah kita. Haleluya. Tuhan mampu menjadi jawaban bagi masalah kita. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi situasi yang sulit dan kita mau memprioritaskan Tuhan lebih daripada segala sesuatu, perhatikan, percayalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kita. Salomo waktu memohon hikmat, peristiwa ini belum terjadi. Tapi saudara perhatikan ayat 9 dia katakan apa? Coba saudara telah baik-baik. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini peristiwa di ayat 9 sebelum peristiwa itu. Peristiwa bayi yang satu mati satu meninggal itu. Bapak Ibu, kalau kita tahu memprioritaskan apa yang baik, tanpa kita sadari, kita sedang mempersiapkan jalan keluar bagi kita untuk masa yang akan datang. Haleluya. Ketika kita mempersiapkan hari ini, kita minta hal yang benar, kita berdoa minta hal yang baik, kita berdoa minta hal yang rasa-rasanya secara ekonomi gak untung. Salomo gak untung waktu dia minta ini, karena barang jadinya gak dapat, Bapak Ibu. Salomo gak dapat barang jadi uang. Salomo gak dapat barang jadi kekayaan yang melimpah langsung. Tetapi Alkitab katakan apa? Coba saudara lihat ayatnya yang ke 11. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan penuh pengertian, sehingga engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang yang seperti engkau. Ayat 13. Dan juga, lebih keras lagi, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, hingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Amin. Ketika ia minta hal yang benar, dia minta prioritas yang benar, dia mengejar prioritas yang benar, dia mengutamakan hal yang penting dan sangat-sangat penting, yaitu hikmat Allah, pribadi Allah. Yang ia tidak minta, itu yang Tuhan katakan begini, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dengar sekali lagi ya,
bagi orang yang mengasihi Tuhan. Pertama, Tuhan memberikan berkat pada waktu tidur. Bahkan lebih daripada itu, orang yang mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dilihat telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Dan ini hal yang harus kita perhatikan. Ini contoh pertama tentang Salomo. Contoh kedua, coba perhatikan janda Sarfat. Saya pernah mengulas ini, tapi saya akan ambil versi yang berbeda. Janda Sarfat pernah mengalami masa sulit. Di mana hal yang janda Sarfat alami yang pertama, dampak kekeringan. Ada di sini yang hari-hari ini sedang mengalami dampak kekeringan. Coba lihat dompet saudara. Istri saya katakan, kalau dompetmu sudah ada di ruang tamu, ada di kulkas, ada di atas lemari, ada di atas palang pintu, saya tahu dompetmu pasti kosong. Istriku katakan, Ibu Gembala katakan, pokoknya kalau saya sudah lihat dompetmu ada di ruang tamu, ada di atas televisi, di mana-mana, berarti dompetmu apa? Kosong. Dan dia tahu sekali Bapak Ibu. Tapi kalau dompetnya sudah mulai tidak tampak di mana-mana, berarti ada sesuatu di dalam. Jadi berapa hari ini saya coba taruh dompet saya di ruang tamu, saya kasih isinya. Ternyata istri tidak buka karena dia tahu tidak ada, padahal sebenarnya ada. Saya suka bercanda sama Ibu Gembala. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam dampak kekeringan. Buka dompet kosong, pegang kantong kosong. Mau kemana-mana berat, mau pergi ke tempat bawang merah, tinggal bawang putih. Mau cari bawang putih, tinggal bawang pre, bawang bombay. Buka kulkas, telur tinggal satu. Berat Bapak Ibu. Janda Sarfat yang pertama dia alami adalah dampak kekeringan. Yang kedua, habisnya bahan makanan dalam rumahnya. Pertama, dampak kekeringan secara global di negeri itu. Yang kedua adalah habisnya bahan makanan. Yang ketiga, ini paling gak enak Bapak Ibu. Sudah gak punya apa-apa, keadaan lagi sulit, di rumah kering, kedatangan tamu Bapak Ibu. Sudah kedatangan tamu, ini kalau tamunya ini cuma sekedar minta air putih, ya Bapak. Tamunya ngatur lagi Bapak. Kalau saudara lagi susah, lalu ada tamu datang, lalu dia ngatur, minta makanan yang enak. Bahkan ini contohnya ini buat anakku. Jangan kasih buat anakku dulu, buat aku dulu. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Kalau Pak Idris ada tamu model itu, mungkin disiram oli Bapak Ibu ya. Ini hal yang terjadi. Poin pertama dan kedua tentang dampak kekeringan dan habisnya bahan makanan, ini normal Bapak Ibu. Semua kita kadang-kadang mengalami dampak kekeringan. Karena semua pasti mengalami. Tapi poin ketiga adalah poin yang menjengkelkan. Gimana tidak menjengkelkan? Tamunya si janda ini, iya kalau dia datang di janda kaya, janda kembang Bapak Ibu ya. Ini janda miskin Bapak Ibu, janda kere, gak punya apa-apa. Ini peristiwa yang menjengkelkan. Dia katakan begini, ayat 13 coba saudara lihat dalam 1 Raja-Raja, masih di Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17, coba saudara lihat ayatnya yang ke-11 pertama. Ayat 11 Alkitab katakan apa? Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-11 ini. Elia datang sebagai tamu Bapak Ibu. Elia hadir sebagai tamu di tempat di mana daerah itu sedang dilanda kekeringan, kelaparan. Dan dia masuk di rumah itu jadi tamu. Ketika dia datang sebagai tamu, dia katakan ketika perempuan
perempuan itu hendak pergi mengambilnya. Mengambil apa? Perhatikan di ayat yang ke-10. Ia katakan begini. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Sesudah sampai di pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dan dalam kendi supaya aku minum. Pertama dia berseru dulu di pintu gerbang itu. Waktu perempuan itu mau pergi, dia ingatkan lagi. Nah, kalau sudah kayak gitu tuh biasanya jengkel ya. Sudah lagi gak punya uang, terus saya, Pak, tolonglah berkorban. Iya kan? Setelah itu belum pergi jauh, bro, korbanlah bro. Itu sakitnya sampai di ubun-ubun Bapak Ibu. Kalau ada apa yang di tangan akan dilempar. Ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Akhirnya mungkin mulai jengkel perempuan itu, katakan di ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkannya 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Mungkin dengan jengkel juga sambil mengatakan, kami ini sudah gak punya apa makanan, tinggal ini. Habis saya dan anakku makan, kami mati. Sudah gak punya apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi perhatikan, ketika janda ini mendengar perkataannya di ayatnya yang ke-15, coba saudara lihat ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nggak dikasih tahu berapa lama. Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kadangkala kebenaran yang datang kepada kita ini kadang-kala nggak masuk akal. Ada perintah yang di luar kemampuan kita. Kita sedang menghadapi jalan buntu, di rumahmu sedang kekeringan Bapak Ibu. Anakmu butuh uang kuliah, anakmu butuh susu dan lain sebagainya. Gak punya apa-apa, gak ada lagi jalan keluar. Tapi di satu sisi ada tuntutan untuk kita lakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kala hal itu menjengkelkan kita Bapak Ibu. Ini lagi. Udah bilang kemarin, bilang lagi hari ini. Jengkel loh. Tetapi dengar baik. Orang yang mau dengar apa kata Tuhan, baik lewat hambanya, lewat situasi, kondisi, akan temukan jalan keluar. Haleluya. Temukan jalan keluar. Saudara, saya pernah berada pada situasi seperti ini. Walaupun gak sesulit CS. Kalau FS itu Ferdi Sambo ya. FS itu Ferdi Sambo. Kalau CS Janda Sarfat. Hidup saya mungkin gak sesulit Janda Sarfat Bapak Ibu. Tapi saya pernah menghadapi situasi yang bertentangan, lakukan atau tidak. Ini bukan tugas saya, ini bukan tanggung jawab saya, tapi dalam hati katakan, ini tanggung jawabmu, ini tugasmu. Kamu jangan tunggu orang lain melakukan sesuatu yang baik kalau kamu tidak mau lakukan sesuatu yang baik. Dilema juga dalam diri. Tetapi memang benar, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita peka, saudara, kalau nggak peka suara Tuhan, lama-lama kita jadi pekok. Kita harus peka supaya kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya peka, benar-benar saya berusaha peka. Tuhan ajaib. Apa yang tidak pernah saya pikir, benar-benar
Tuhan kerjakan dengan ajaib, dengan dahsyat, dan ini saya rasakan. Kenapa bisa terjadi? Tuhan itu tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Manusia boleh lali terhadap janjinya, tetapi Tuhan tidak. Kalau Dia mengatakan Dia akan tolong kita, Dia pasti akan memberkati. Dia pasti akan tolong kita. Saudara, benar. Ini yang terjadi hari-hari ini, bahwa banyak orang menghadapi situasi yang gak mudah, jalan buntu, jalan yang sudah tidak ada lagi jalan keluar. Bahkan mungkin dari saya katakan, mungkin kita sudah berada di depan jurang, Bapak Ibu. Percayalah, situasi boleh tidak mendukung kita untuk melihat mujizat, tapi kalau kita mau tetap percaya sama Tuhan, hidup bersama sama Tuhan, Tuhan akan cari caranya sendiri, dan Dia yang punya cara, Dia akan tolong kita. Kalau saudara baca dari Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-5, saudara akan temukan bagaimana orang lumpuh 38 tahun. Dia tunggu di tepi, di dekat kolam Bethesda. Karena di kolam itu, pada zaman itu, malaikat sering turun menggoncangkan air itu, dan orang yang masuk buta sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan, semua penyakit, apalagi cuma penyakit kulit, bablas Bapak Ibu. Tapi orang ini 38 tahun lumpuh, dia setiap mau pergi, sampai di tepi kolam, air sudah tenang, malaikat terus balik surga Bapak Ibu. Bertahun-tahun setiap dia mau pergi, malaikat sudah bablas ke surga. Gak sampai ke tepi kolam, orang lain sudah berusaha dekat kolam, malaikat masuk di kolam, orang lompat, dia gak bisa. Orang lumpuh Bapak Ibu, tinggal ditilam, gak ada yang membantu dia untuk ini. Saudara, tapi dia tahu, dia punya kerinduan untuk, Tuhan tahu dia punya kerinduan untuk alami kesembuhan. Saudara baca itu dalam Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-8 ayat 9. Tuhan katakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh ini berjalan, mengalami mujizat 38 tahun. Jalan buntu, tidak ada jalan keluar bagi dia, tapi ternyata Tuhan memberikan jalan keluar bagi kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 27 ayat 11. Kita lihat dua ayat lain. Mazmur 27 ayat 11. Mazmur pasal 27 ayat 11. Kita katakan apa? Mari kita baca ayat ini. Ada ya. Mazmur ya. Mazmur 27 ayatnya yang ke-11. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seterusnya. Saudara perhatikan bagian ini. Alkitab katakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata sebab seterusku. Pada bagian ini penulis Mazmur tahu bahwa dia butuh pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Pemazmur begitu menyadari bahwa ada jalan-jalan yang membingungkan dalam perjalanan dia. Penulis tahu bahwa di padang belantara, padang gurun, akan banyak musuh yang harus ia hadapi. Ada banyak jalan buntu yang harus ia lalui. Ada banyak mara bahaya yang bisa saja sewaktu-waktu menyerang dia. Pemazmur menyadari ada situasi yang akan menjepit kehidupan dia. Tapi perhatikan, ada hal luar biasa yang pemazmur lakukan, yaitu pemazmur mengandalkan Tuhan.
Pemazmur katakan begini, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Dia katakan, Tuhan, berjalanlah, bahasa yang sederhananya, jalan sama-sama dengan saya. Saya nggak bisa jalan sendiri. Saya butuh Tuhan untuk tuntun saya, bawa saya untuk keluar dari situasi padang gurun ini. Amsal 20, Amsal 4 ayat 20 sampai 22 saya akan baca bagi saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, di dalam Tuhan, nah ini saudara garis bawah, di dalam Tuhan disediakan semua yang baik. Haleluya. Dalam Tuhan disediakan semua yang baik. Sudah selesai belum? Dalam Tuhan disediakan semua yang. Saudara bayangkan, saudara sedang berjalan dengan satu pribadi yang ketika saudara butuh apa, dia berikan bagi saudara. Ada jalan buntu, ini nggak baik. Tetapi karena jalan bersama dengan Tuhan, dia kasih jalan terbaik bagi kita. Masalah yang kita hadapi, situasi ekonomi yang berat itu, Tuhan campur tangan, selesai. Haleluya. Gak mudah Bapak Ibu, tapi ini yang Tuhan katakan. Ayat ini luar biasa. Alkitab katakan, di dalam Tuhan disediakan. Jadi waktu kita berjalan dengan Tuhan, kita menjadi pribadi yang setia sama Tuhan. Alkitab katakan begini, ini kita, ini Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, disediakan. Kita sedang berada pada situasi yang gak baik, ekonomi yang gak baik, Tuhan siapkan jalan keluar. Ekonomimu akan sehat kembali dengan cara yang Tuhan sediakan. Haleluya. Ingat Bapak Ibu, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jangan andalkan diri kita. Aduh Tuhan, kelamaan berdoa, saya udah berdoa minta ini sampai sekarang gak dijawab-jawab. Saudara dengar baik, Tuhan itu bukan jongosnya kita. Tuhan itu Tuhan kita, tapi bukan Tuhan yang jahat, yang peras tenaga, tapi tidak memberikan kita apa-apa. Dia Tuhan yang tahu menghargai. Makanya dia katakan, orang yang bekerja selayaknya mendapatkan makan. Dia katakan, burung di udara saja yang tidak bekerja Tuhan beri makan, apalagi diri saya dan diri saudara. Masalahnya, kita lebih gak mengandalkan Tuhan, atau kita lebih mengandalkan diri kita ketika kita menghadapi situasi yang berat. Jangan cari dunia, jangan cari solusi dengan cara lain. Seberat apapun kita, mulailah andalkan Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Boleh gak saudara berurusan dengan bank di era sekarang? Silahkan. Tapi dalam hati, jangan menaruh percaya kepada apa yang di depan kita. Silakan saudara pinjam di bank, itu urusan saudara. Silakan saudara melakukan transaksi yang menguntungkan, itu urusan saudara. Silakan saudara yakin bahwa om, tante, keluarga, pak de, bude dapat tolong saudara, silakan. Tetapi jangan menaruh percaya kepada mereka. Tetap taruh percaya sama Tuhan. Silakan lakukan apa saja yang menurut pandangan kita baik. Tetapi yang penting adalah hidup harus
mengutamakan Tuhan. Salomo tidak memakai logika dan dia katakan, Tuhan saya gak perlu kamu lah, aku wis kaya, dari dulu wis kaya, aku ini keturunan orang kaya. Biasanya kalau keturunan orang kaya ini sulit dinasihatin ya mungkin ya. Ingat Tuhan, minta apa Salomo? Gak usah Tuhan, aku ini anak raja. Dia nggak sombong Bapak Ibu, dan dia nggak minta apa-apa. Dia minta hikmat Tuhan. Mari hari ini jangan sampai kita datang ke gereja, kita datang dengan tujuan pokoknya pulang gereja saya harus diberkati. Masalah saya Tuhan dalam nama Yesus harus selesai. Lalu kita ibadah hanya dalam pemikiran kita, utangku lunas, utangku lunas, utangku lunas. Kita hanya ibadah lalu ngomong, pokoknya, apalagi sambil ngomong ini, pokoknya kalau Tuhan tak tolong saya, gak mau lagi aku ibadah. Haleluya. Bapak Ibu, datang ke gereja jangan pikir tentang masalah kita harus selesai. Tuhan harus selesaikan. Tuhan bisa katakan ini, siapa kamu? Aku gak kenal kamu. Bisa jadi Bapak Ibu. Tapi lebih baik kita datang ke gereja, bawa diri kita, saya mau ke gereja untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya mau ke gereja untuk menyenangkan hati Tuhan. Tenang saja Bapak Ibu, yang tahu menyenangkan hati Tuhan pasti diberikan jalan keluar. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ada satu pujian lama, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah hidupmu padanya. Persoalanmu ada di dalam Tuhan, ada jaminan kekal. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Serahkanlah hidup padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal.
pemerintah. Mereka memiliki pemikiran kalau pemerintah dengar mereka, contoh tentang BBM, kalau pemerintah dengar mereka dan menurunkan BBM, maka urusan mereka akan selesai, ekonomi akan pulih dan lain sebagainya. Bapak Ibu, teriak kepada manusia sia-sia. Selain mungkin kita tidak akan direspon, atau mungkin responnya lama, akan banyak hal yang mengganjal untuk kita mendapat respon dari pemerintah, dari manusia. Itu akan membuang waktu kita dengan sia-sia. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita serahkan masalah kita kepada Tuhan, kita serahkan persoalan kita kepada Tuhan, Alkitab katakan Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Ambillah posisi seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun Allah kami tidak tolong kami tetap percaya kepada Tuhan kami. Masuk ke dalam jalan buntu, dapur api. Tapi di dapur api Tuhan berikan jalan keluar. Di dapur api Tuhan berikan kemenangan untuk kita melihat mujizat Tuhan. Jangan cari pertolongan dari pihak lain. Walaupun mungkin pertolongan itu terlambat dan kita harus masuk pada situasi dapur api, percayalah, di dapur api itulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan kita akan mendapat jalan keluar. Sadrak, Mesak dan Abednego menjadi orang penting pada zaman. Kenapa? Karena kepercayaan kepada Tuhan. Alkitab katakan kepercayaanmu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita angkat pujian ini. Ketika kita mulai mengandalkan pekerjaan, siap-siaplah nanti engkau akan kecewa. Dengar baik, engkau yang mengandalkan pekerjaan, siap-siaplah kecewa. Tapi kita yang mengandalkan Tuhan, di situasi yang tidak mungkin ada jalan keluar, Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kita. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, percayalah, Yesus sanggup menolong. Berseru pada Yesus, berseru pada, berserah, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Sekali lagi berseru pada Yesus, berseru, berserah pada Yesus, berserah. Percayalah, percayalah, Yesus sanggup menolong. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Nanti dengan Yesus Kristus, Ibu Titi berdoa buat firman yang sudah kita. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Dahsyat dan sempurna. Engkaulah Tuhan yang kami puji-puji dan kami sembah siang dan malam. Hanya Engkaulah tempat pengharapan kami ya Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya andalan hidup kami ya Tuhan. Tidak ada tempat lain di mana kami harus berharap kecuali hanya kepada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu meneguhkan kami, dan kami percaya Engkau rindu kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Engkau rindu kami senantiasa setia mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan kami. Engkau Tuhan Allah yang baik dan setia. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami agar kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam segala
perkara ya Tuhan, bukan kepada hal-hal lain, tetapi hanya Engkau Tuhan sumber dari segalanya. Kami boleh berharap dan kami boleh terus-menerus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami siang hari ini dan menjadikan kami Tuhan pribadi yang terus Tuhan berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni jikalau pada waktu-waktu kami menghadapi kesulitan, kami sering berbelok arah ya Tuhan. Ampuni kami, biarlah Engkau meluruskan jalan kami ya Tuhan, sehingga kami kembali pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati beliau di dalam setiap pelayanan beliau, dimanapun Tuhan panggil beliau untuk melayani. Kiranya kuasa urapan Roh Kudus senantiasa menyertainya, dan segala berkat yang terbaik Tuhan sediakan di dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu termeterai di dalam hati kami masing-masing, dan menjadikan kami semua pribadi-pribadi yang hanya terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Memberkati kita semua Bapak Ibu dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar melalui nyanyian pujian. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita masuk dalam bagian pengumuman gereja. Pertama-tama kembali kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran pelayanan Bapak Ibu Saudara semua. Kita sudah mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan dalam ibadah hari ini. Berkat Tuhan yang terbaik juga menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini akan kembali berjalan seperti biasa. Hari Selasa kaum wanita jam 5 sore di gereja. Ibadah gabungan kembali diadakan hari Kamis jam 6 sore untuk ibadah gabungan, dan doa puasa hari Jumat juga kembali diadakan jam 5 sore. Seperti himbauan dari pertemuan tim pemuji tadi malam, untuk tim pemuji khususnya dihimbau untuk bisa mengambil waktu doa dan puasa. Dan untuk doa hari Jumat jam 3:30 sore itu Bapak Ibu, bukan hanya bagi Bapak Ibu yang berpuasa saja, tetapi bagi semua ya. Kita ambil waktu doa bersama hari Jumat jam 3:30 sore. Selanjutnya hari Sabtu pemuda remaja jam 6 sore, dan hari Minggu ibadah raya jam 8 pagi seperti hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah sampaikan di tempat-tempat, di pos-pos yang sudah disediakan. Ketaatan Bapak Ibu Saudara dalam mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tuhan juga memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu ada titipan ucapan terima kasih dari pengurus Oikumene ASN Korpri, baik tingkat kabupaten, baik dari Kecamatan Korwil, Kecamatan Kalipare, mengucapkan terima kasih buat segala yang Bapak Ibu jemaat sudah berikan, tenaga, dana, dan apapun juga yang Bapak Ibu sudah berikan, khususnya untuk acara ibadah Oikumene hari Jumat kemarin, sehingga semua bisa berjalan dengan sangat baik dan lancar. Tamu-tamu yang datang mereka juga menikmati sukacita. Semuanya tidak lepas daripada kerjasama semua jemaat GBDI Peniel, dan ucapan terima kasih kami sampaikan dari pengurus Oikumene Kabupaten Malang dan juga Kecamatan Kalipare. Kiranya kita semua keluarga besar jemaat Peniel, kita mau terus bersemangat Bapak Ibu saya, kita terus bersemangat dalam melayani Tuhan, dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk Tuhan mau pakai kita jadi berkat. Terus kita bersemangat di dalam Tuhan, segala jerih lelah kita tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati semua keluarga besar jemaat Peniel. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, untuk rapat panitia Natal hari ini jam 6 sore.
Jadi hari ini jam 6 sore dimohon semua yang tergabung dalam tim panitia Natal untuk bisa berkumpul di gereja jam 6 sore. Kita akan mengadakan rapat perdana karena ada hal yang penting harus kita putuskan bersama hari ini. Untuk itu kami mohon semua bisa hadir. Juga bapak-bapak majelis selaku penasehat, kami juga sangat mohon kehadirannya dalam rapat perdana hari ini. Dan bagi panitia Natal yang belum sempat didoakan hari Minggu kemarin karena berhalangan hadir, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala sekaligus akan menutup ibadah kita hari ini Bapak Osia, Ibu Veronica dan Ibu Ani. Kalau tidak salah ya, mungkin ada yang saya terlewat, tapi Bapak Ibu tergabung dalam tim panitia Natal, kami mohon nanti untuk bisa maju ke depan. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, tidak ada tambahan pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Nanti saya mohon Bapak, Ibu-ibu yang tergabung dalam panitia Natal yang belum dilantik, yang disebutkan namanya, bisa maju ke depan, berlutut, dan saya akan mendoakan dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mendoakan panitia Natal yang akan bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pakai kami menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ani, Tuhan pakai dengan heran dalam kepanitiaan Natal menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan beliau mempermuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa buat Ibu Veronica yang Tuhan percayakan tahun ini menjadi bendahara kepanitiaan. Kiranya berkat Allah, penyertaan Allah menjadi bahagian hamba. Tuhan pakai menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, menceritakan kemuliaan Tuhan lewat tanggung jawab yang beliau pikul dalam kepanitiaan di tahun ini. Oleh sebab itu berkati di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa buat Bapak Hosea Haryanto sebagai penatua majelis jemaat yang juga masuk dalam kepanitiaan dalam memberikan hal-hal yang baik kepada panitia. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa buat semua panitia yang ada. Tuhan berkati, Tuhan pakai tahun ini Natal yang kami laksanakan, Natal yang menyenangkan hati Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti itu. Bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan
Bapa di surga, di akhir ibadah kami percaya bahwa Engkau sudah bertahta di atas puji-pujian kami, dan Engkau pasti memberkati kami. Sebelum umat-Mu pulang, doa hamba berkat Tuhan melimpah atas diri umat-Mu, rumah tangga umat-Mu, pekerjaan umat-Mu, pendidikan anak-anak umat-Mu, karir anak-anak umat-Mu, haleluya, jodoh anak-anak-Mu ya Tuhan, dan semua yang percaya kepadamu dalam wadah pekerjaan Tuhan GPDI Peniel Tupak Rejo, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, roba pekerjaan Tuhan di tempat ini yang berkati dalam peribadatan kami, bahwa program-program gereja, badan misi maupun haleluya penyelesaian bagian depan, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang buka jalan, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi yang hari ini sudah hadir di gereja, waktu kami pulang kembali ke aktivitas kami, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, pekerja tani, pekerja bangunan, sopir, bahkan apa saja yang kami kerjakan, Engkau memberkati kami. Umat-Mu yang bergumul buat sakit penyakit, yang bergumul buat pasangan hidup, Engkau yang buka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami, Engkau memberkati, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sampai tingkat RT RW, Engkau memberkati. Ini doa kami, pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Jemaat yang sudah beribadah, yang sudah berkorban, yang dengan taat mengembalikan milik Tuhan, Engkau berkati, balas berlipat kali ganda, dan ajar kami, biarlah apa yang kami terima, baik dalam kas-kas gereja maupun pengelolaan yang dikelola oleh pihak gembala sidang, dapat dipakai benar-benar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa akhiri ibadah kami siang hari ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan. Saudaraku yang kekasih yang Tuhan Yesus kasih, pulanglah, bawa pulanglah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, urapan Allah Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Bapa